Kalau nggak ada ide mending pulang. Siapa dia? Kok dia bisa keluar dari kamar Pak Song? Terus Kak Xie Yao. Pulang. Hari ini libur, buang semua tekanan. Kerjain ulang pas Oka udah encer lagi. Iya. Cepetan pergi sana. Tadi itu cewek siapa? Emang urusan lo? Aku tuh tunangan lo. Lo harus kasih penjelasan ke gue. Denger ya Xie Yao. Nikah sama siapa? Itu urusan lo. Gak ada hubungannya sama gue. Song Zhaoli. Gue udah selidikin. Lo kan yang jadi pusat skandal cinta itu? Lo siapa? Sering naik lewat kasur, ya? Aku manajer divisi pemasaran grup Song. Xie Yao, sebenarnya. Aku juga klien lo. Jadi, Pak Xie, maksudnya apa sebenarnya? Maaf ya, aku nggak sengaja. Maaf, gue juga nggak sengaja. Jujur aja ya, aku tuh tunangan Song Zhaoli. Mending lo inget posisi lo di mana. Gue nggak suka sama Song Zhaoli. Gue nggak tertarik sama dia. Jangan anggap gue musuh imajinasimu. Kalau nggak tertarik, ngapain naik ke kasurnya? Gue cuma mainin dia doang. Pak Song, Seru nggak? Mau lanjut main lagi? Sinting lo. Jauh-jauh manggil gue ke sini. Ngapain? Mau bawa gue muter-muter kayak anjing? Lo kebangetan banget sih. Emosi banget nih. Jadi pelakor nggak lancar ya? Kang Liao, konsultan hati. Spesialis obat patah hati. Lo pernah? Nggak pernah. Tapi gue tiap malam jadi pengantin baru. maaf, Pak Song. Gue mau jelasin. Gue sama sekali nggak pernah jelek-jelekin bapak di belakang. Tolong jangan dipikirin. Wah, Pak Song tersinggung nih. Jangan ikut campur urusan orang. Ji Xuan tahu nggak kalau bapak sponsornya? Dia nggak tahu. Wih, keren. Cinta polos banget. Nggak mau Ji Xuan sama bapak cuma karena balas budi. Duit keluar, tenaga keluar, malah sembunyi-sembunyi. Lo tuh emang teladan para pelakor. Dia nggak perlu tahu soal ini. Song, selama ini sebenarnya gue penasaran. Dulu kenapa lo sponsorin Ji Xuan? Lo masih inget nggak? Waktu gue sama abang gue diculik? Saat aku dibawa pulang setelah diselamatkan. Ji Jianya meminjam uang untuk usaha. Tapi malah bangkrut, utangnya masih menumpuk. Dengar ya, hari ini kalian berdua, ibu dan anak harus bayar. Berhenti. Kalau memang gak punya duit, gantiin aja dengan rumah ini. Nggak boleh. Rumah ini warisan dari bapakku. Aku nggak akan jual. Utang bapakku, aku yang bayar. Kamu pikir aku bodoh ya? Cewek kecil kayak kamu. Mau bayar pakai apa? Xuan. Mau bunuh aku hari ini, atau kita tanda tangan kontrak?
Utang bapakku, aku Ji Xuan. Akan bayar sampai lunas, nggak kurang sepeser pun. Xuan, Kamu lebih kejam dari aku. Baik, sesuai permintaanmu. Ayo kita pergi. Xuan, Ibu, aku nggak apa-apa. Xuan, Pulang, ayo. Saat itu, kakakku sudah meninggal. Aku juga gak mau hidup lagi. Tapi gadis itu, dengan segunung utang, tetap berjuang untuk hidup. Jadi, kamu jatuh hati? Enggak jatuh hati. Tapi aku dengar. Ji Xuan pagi ini. Keluar dari kamarmu. Aku cuma main-main aja kok. Asisten Q. Kayaknya aku salah bicara dengan Pak Song. Tahu nggak Pak Song di mana? Aku mau minta maaf. Pulang aja kamu. Aku sudah merangkak sejauh ini lewat bebatuan. Baiklah. Pak Song ada di pantai. Kamu bisa cari dia. Hibur dia, Pak Song gak segitu piciknya. Pak Song. Kebetulan banget. Manajer Ji juga suka lari ya. Kok lari pakai jas sih? Aku sengaja datang buat minta maaf. Tadi pagi aku salah bicara. Maaf ya, jangan dipikirin. Ini kamu minta maaf sama aku. Atau sama klien kamu? Ada bedanya? Beda jauh. Buat aku nggak ada bedanya. Kan memang bapak klien aku. Gini deh. Kita balapan lari ke hotel, kalau kamu lebih cepat dari aku. Aku maafin kamu. Oke. Ji Xuan. Xiao Jin itu cinta pertamamu ya? Cinta pertama. Susah dilupain ya? Pak Song. Kita udah sepakat. Kedepannya cuma bahas kerjaan. Tapi pagi tadi kamu belum jawab pertanyaanku. Mau lanjut main nggak? Pak Song, aku cuma salah bicara sesaat. Aku nggak sanggup main-main. Aku ingat dulu manajer Ji kan.
Lumayan liar ya. Malam jam 10, di lobi hotel. Aku siapin hadiah buat manajer Ji. Kau membahas Song Shaoli. Malam ini kencan sama cewek cantik. Info yang aku dapat nggak cuma itu. Yang lebih hot, Song Shaoli main berdua lawan satu. Segera segitu? Beneran? Harus difoto bagus nih? Datang. Pak Song, tolong jelasin dong. Pak Song, beneran kayak kabar burung itu? Jelasin dong, Pak Song. Konfirmasin. Pak Xiao dateng. Jelasin Pak Xiao. Si Xiao Jin ini ya, benar-benar bukan lampu hemat energi. Mau nikah aja. Masih main sama bosnya keluar cari hotel. Kapan? Sabtu. Di hotel pemandian air panas sebelah. Liao Bei, carikan aku 2 cewek cantik. Jangan foto. Tolong jelasin. Kapan mulai pacaran sama Pak Xiao? Udah, jangan itu lagi. Pak Xiao, cepetan pergi. Jangan pergi dong, Pak Xiao. Pak Xiao. Barusan di toilet. Diam-diam lihat Xiao Jin minum 2 pil obat. Cowok yang selingkuh aja perlu minum obat. Manajer Ji, pikir-pikir baik-baik. Layak nggak buat diandelin? Media-media pada gosipin skandalmu semua. Kalau bukan aku yang turun tangan, nama baik keluarga Song udah hancur kau bikin. Bukan cuma aku yang malu. Wakil Presiden Xiao dari grup Rongseng juga. Urus saja dirimu. Cepat minta maaf ke keluarga Xie. Aku bilang, aku gak bakal nikah sama orang yang gak aku suka. Kau gak punya pilihan. Ikatan pernikahan Song Xie udah ditentuin dari dulu. Kalau dulu Shaoqian gak mati sia-sia, pernikahan ini juga gak bakal jatuh ke kepalamu. Kakek, antara batalin tunangan sama Xie, atau langsung bunuh aja aku. Acara pernikahan jadi upacara kematian. Bangsat. Hari ini aku kasih tahu, mau mati pun, kau harus nikah dulu baru boleh mati. Bu, Pulang ya. ibu kok ada di sini? Kan bilang pulang dinas hari ini. Ibu masakin sup. Suan, sini, minum selagi hangat. Kamu ada di sini? Xiao Jin bilang udah lama gak ketemu. Kebetulan hari ini kita bahas rencana pernikahan kalian. Ayo. Suan, jangan marah lagi ya. Semua salah aku. Maafin aku. Ya? Aku udah putus sama Xiao Jin. Pernikahan dibatalkan. Apa katamu? Tante, gak apa-apa kok. Kita cuma ada sedikit masalah soal pernikahan, sebentar lagi baikan. Bu, Xiao Jin selingkuh sama bos perempuannya. Awalnya dia mau kabarin ibu dulu soal penundaan pernikahan. Nanti aku kasih tahu pelan-pelan. Tapi sekarang, skandalnya sama si bos perempuan kebongkar, makanya dia buru-buru. Pakai pernikahan kita buat nutupin berita. Iya kan? Kamu juga kan digosipin skandal cinta sama pria lain? Pada dasarnya pernikahan itu saling butuh. Begitu kita nikah, kamu bantu aku nutupin sebagai balasannya. Aku bayarin semua utang keluarga kalian. Gak boleh? Brengsek. Apa yang kau omongin? Pergi sana. Pergi. Kau ternyata begini. Bawa barangmu dan pergi. Pergi. Anakku Xuan mending gak nikah seumur hidup. Daripada masuk keluarga brengsek kayak kalian. Pergi. Ibu, aku baik-baik saja. Xuan, selama ini kamu sudah menanggung hutang ayahmu. Sudah cukup melelahkan. Ibu kira setelah kamu menikah, hidupmu akan perlahan membaik. Tak disangka Xiao Jin ternyata orang seperti itu. Bisa-bisanya dia memperlakukanmu seperti ini. Aku baik-baik saja, Bu. Benar-benar baik-baik saja. Syukurlah. Oh iya, tadi Xiao Jin bilang,
Pria yang bersamamu itu. Itu pacar baruku. Pacar? Bagus. Kapan kamu bawa pulang ke rumah biar ibu lihat? Kali ini ibu pasti akan memeriksanya dengan teliti untukmu. Halo. Xuan, soal Xiao Jin yang diekspos media itu. Aku kasih tahu kamu apa yang sebenarnya terjadi. Ku dengar Song Zhaoli sengaja menyewa 2 cewek cantik. Padahal mereka sama sekali tidak masuk ke kamar hotel. Ku dengar Song Zhaoli sengaja menyewa 2 cewek cantik. Padahal mereka sama sekali tidak masuk ke kamar hotel. Selama ini aku kira hubungan kita cuma permainan orang dewasa biasa. Kenapa dia mau melakukan semua ini untukku? Pak Song. Aku. Kamu kok bisa datang? Aku. Pak Song. Kamu demam. Aku bantu kamu masuk istirahat. Pelan-pelan. Kenapa bisa begini? Tunggu sebentar ya. Tahan dulu. Aku ambilkan obat penurun panas. Sini. Kamu masih mau menikahi Xiao Jin? Kami sudah putus. Kalau begitu, bisa pertimbangkan aku? Tenang dulu, Jishuan. Kamu kesini untuk balas budi. Bukan untuk jatuh cinta. Tapi, kenapa hatiku jadi kacau begini? Makan dulu. Pak Song. Tadi malam aku tidur di sofa, kan? Aku khawatir kamu gak nyaman, jadi kubawa kamu ke kasur. Jadi kita. Makasih yang gak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Makan dulu. Pak Song bisa masak juga? Kamu mandiri sejak umur berapa? 6 tahun lalu, waktu ayahku meninggal. 20 tahun lalu, umur 7 tahun, orang tuaku tiada.
Kakek cuma sayang sama kakak. Sejak itu aku sudah mandiri. Coba cicip. Nggak usah. Aku ambil sendiri. Pak Song, kemarin aku lihat punggungmu. Banyak bekas luka. Kakekmu sering memukulimu? Aku sudah terbiasa. Tapi kenapa dia tega menyiksamu seperti itu? Aku juga ingin tahu alasannya. Pak Song, kamu dibukain karena Xiao Jin, ya? Itu sebabnya dia menghukummu? Terima kasih. Ada cara lain nggak buat ngekspresiin rasa terima kasihmu? Contohnya, misalnya, Rumahku butuh nyonya rumah. aku, temenku nelpon nih. Ji Xuan. Kamu yang memaksa masuk ke hidupku. Aku nggak akan lepaskan kamu lagi. Informasi yang diperlukan sudah kami dapatkan semua. Nanti, rekan kerja kami akan menghubungimu lagi. Wushu, Mas ya, ini kenapa sih? Gak apa-apa, aku cuma bantuin temen ngadepin pacar selingkuhannya. Tapi catnya malah kena mobil yang salah. mobil ini baru 2 hari aku beli, semua dokumen lengkap. Nggak tega juga ngeliat kamu masih cewek, jadi aku kasih diskon deh. 100 juta, mobil ini jadi hakmu. Pak, temanku ini, dia. Ji Xuan, Kamu kenal aku? kamu. Aku Boxy. Masih ingat enggak? Anda adalah sponsorku. Iya, aku lihat fotomu di data sponsor dulu. Aku nggak nyangka bisa ketemu Anda di sini. Dulu kita janji ketemu, tapi Anda nggak datang. Aku juga udah kirim banyak email ke Anda. Tapi Anda nggak pernah balas. Ini temanmu? Ini sahabatku, Wushu. Dia juga. Cuma mau bantuin orang, tapi malah kena masalah. Tenang aja, Pak. Uang yang Anda danai dulu buat aku. Ditambah ganti rugi hari ini, semuanya pasti kami bayar lunas. Cuma mungkin butuh waktu sedikit. Nggak usah, jumlahnya juga nggak seberapa. Nggak boleh. Uangnya pasti harus kami kembalikan. Biar ini jadi hadiah buatmu. Wajahku mana ada harganya segitu. Waktu aku kuliah dulu. Anda benar-benar banyak membantu aku. Oke, Wushu ya. Kebetulan Art di rumahku lagi cuti. Kamu jadi pembantu aku selama 2 bulan, urusan ini kita selesai. Cuma 2 bulan aja? 100 juta, cuma 2 bulan? Aku hidup 20 tahun. Belum pernah dapat gaji setinggi ini. Kalau gitu, setahun. Siap, bos. Waktu itu Anda nggak datang. Ada apa ya? Itu, emang ada urusan yang ngeganggu. Aku juga nyesel banget nggak bisa datang waktu itu. Gimana kalau gini, Xuan, mungkin? Kita bikin lagi aja, biar bosku nggak nyesel. Kayaknya nggak perlu deh. Kami akan balas budi, jangan sampai Anda kecewa. Iya. Kapan Anda ada waktu? Aku yang atur. Lau Song, lihat apa yang aku bawa buat kamu. Kamu nggak berhasil rebut jam tangan edisi terbatas itu dariku? Baru, belum pernah dipakai sama sekali. Plus piringan hitam tanda tangan artis itu. Udah mikir mau dikubur di mana? Kamu kan pernah bilang, mustahil kau berikan barang ini ke aku. Ngaku deh, kamu ngapain nih sampai merasa bersalah ke aku? Kamu kan udah kenal aku lama. Aku tuh orangnya suka bantu-bantu orang. Misalnya aja ya. Kamu bantu orang, tapi malah ada yang ngaku-ngaku jadi kamu. Kamu bakal gimana? Tergantung bantuannya apa dulu. Kalau itu soal kebaikan sebagai sponsor, Kau cari mati.
Teman dekat Jisuan mengecat mobilku dengan cat hijau. Siapa sangka malah Jisuan yang datang. Aku salah bicara karena terlalu cepat mulut. Aku juga serba salah, Song. Jisuan malah ngotot mau ketemuan. Kapan janjiannya? Pak Song, kok bisa Anda yang datang? Kang Liao yang menyuruhku datang. Kalian saling kenal? Song adalah teman masa kecilku. Pak Song adalah klien perusahaan kami. Song, ini Jisuan. Dia dulu orang yang kubantu. Aku baru tahu semalam. Rupanya Kang Liao pernah berbuat baik seperti itu. Halamannya juga unik. Terima kasih. Seingatku, manajer Ji masih berhutang makan sama aku. Kalau Pak Song tidak keberatan, silakan bergabung. Makan ini untuk berterima kasih pada sponsor. Atau untuk berterima kasih padaku? Tentu saja untuk sponsor dong. Silakan duduk dulu, Pak Song. Kalian duduk dulu, aku ambil sate bakar. Makan. Bukannya jam tanganku sudah kuberikan padamu? Ayo, coba daging sapi yang kubakar. Jadi, akunmu diretas, makanya hilang kontak. Aku kira aku yang salah bicara. Drama reuni kalian ini mau main sampai kapan? Pak Liao, sini, coba daging sapinya. Aku baru panggang. Aku nggak makan daging sapi. Kamu aja, Pak Song. Aku beli minuman balik nih. Sini, nungguin kamu aja. Ayo. Makan enak, minum enak, panjang umur. Daging panggang dan minuman, pas banget. Nikmati hari ini. Makan, makan, makan. Coba deh. Ini enak banget. Bunga ini siapa yang kasih? Pak Song. Sini, sini, sini. Bersulang. Memang daging panggang manajer Ji enak ya? Pak Liao, aku dari tadi pengen nanya. Nama boksi yang kamu pakai buat diri sendiri, artinya apa sih? Asal aja. Boksi, Kie 11 Bang Zi Ji 11, Ji Xuan. Arti boksi itu. Suami. Kayaknya udah pada kenyang. Aku bersin ya. Aku nanti aja perginya.
Ayo, aku anterin kamu pulang. Mau bikin aku bayar ganti rugi lagi? Bukan. Kebetulan arahnya sama, aku anterin. Aku nggak mau pulang. Ayo pulang. Aku mau pulang bareng Xuan. Jangan pergi. Wushu, Xuan. wushu. Wushu. Liao Bei yang antar dia pulang. Terus kamu kenapa nggak ikut pergi? Kalau aku pergi, siapa yang jagain kamu? Sini, minum biar mabuknya hilang. Aku perhatikan, kamu terus-terusan pakai cincin ini. Ada makna khusus ya? Ini peninggalan kakakku sebelum dia meninggal. Maaf ya. Ji Xuan. Selama ini, kamu baik-baik aja kan? Kamu bilang, apa semua cowok suka selingkuh di luar? Gak semuanya. Kamu gimana? Aku lebih suka yang lebih seru. Kamu suka jadi pelakor? Aku jadi pelakormu. Kamu sanggup nafkahin? Sangat mahal? Coba aja. Dingin. Ji Xuan. Kalau dulu aku tahu Xiao Jin memperlakukanmu seburuk ini. Dulu. Aku nggak akan melepasmu pergi. Pak Song. Kita. Manajer Ji. Kita tidur lagi, ya? Apa? Mau melunas lagi, ya? Pak Song. Kayaknya semalam aku mabuk banget, jadi gak ingat apa-apa. Gimana kalau aku bantu kamu ingat-ingat? Jangan deh. Ji Xuan. Karena kamu sudah putus dengan Xiao Jin. Gimana? Mau gak kasih aku status yang jelas? Pak Song. Situasiku kan Pak Song tahu, mantanku selingkuhin aku. Aku gak ada mood buat main-main sama orang lain. Terus kenapa kamu tidur sama aku terus-terusan? Dari rumahku tidur ke rumahmu. Ji Xuan, pas mabuk kamu terlalu ganas. Semalam aja aku sampai takut. Aku bakal berhenti minum mulai sekarang. Terus kamu gak mau kasih aku kompensasi? Kamu mau apa? Cium aku dong. Ji Xuan. Aku udah kerja keras untukmu. Kamu cuma nyantai aja gini ke aku?
Kalau gak bisa cium, biar aku aja. Halo, Xuan, aku bikin masalah lagi nih. ada apa? Bisa gak kamu ke rumah sakit? Aku patahin tulang Liao Bei. Perawat bilang butuh setengah jam lagi baru sadar. Aku takut. Oke, aku langsung ke sana. Pak Liao cedera. Mau ikut ke sana? Minum dulu, deh. Pak Liao, Kamu yakin ini dipukuli orang, bukan kecelakaan? bukannya tadi bilang cuma pukul ringan aja? Kelihatannya parah, sih, tapi sebenarnya nggak separah itu. Kepalanya dibalut gitu karena rahangnya copot. Dibungkus biar dia nggak sadar bergerak. Kalau badan cuma bahu dan tulang rusuk. Jangan lihat bagian atasnya aja, dia di dalam selimut. Sebenarnya nggak cedera. Ini aja belum parah. Pak Liao, ini memang salahku. Tapi, dia sudah sadar salahnya. Bisa. Mohon maafkan dia. Pak Liao, maafkan aku ya. Kemarin lusa aku sirami mobilmu, tadi malam aku pukuli kamu lagi. Mohon maafkan aku, jangan dihitungin. Aku janji bakal jadi pelayanmu yang setia. Coweknya udah minta maaf segitu, maafin aja. Lah. Kedip sekali nggak maafin, 2 kali maafin. 3 kali. Artinya maafin cat mobilnya dan maafin pukulannya. Pak Liao itu majikan paling baik hati di seluruh kota King. Pak Liao, Anda baik banget. Kalian pulang istirahat dulu aja, biar aku yang jagain dia. Terima kasih, Pak Song. Kalau gitu, Pak Liao istirahat yang baik ya. Aku bakal jagain kamu dengan setia. Ayo, kita pergi. Nggak nyangka tuh orang segitu aja udah babak belur. Gue cuma sentil dikit, tulangnya malah patah. Kamu lupa ya, lu udah latihan bela diri sejak umur 7 tahun? Salah bokap gue sih, nyuruh gue latihan apa aja nggak apa-apa. Malah nyuruh latihan wushu, bela diri segala. Tapi ya, dia malah mau bantuin jagain Liao Bei. Tapi kalian berdua kok bisa datang bareng? Kemarin malam. Kalian tidur lagi bareng? Enggak lah. Dia kemarin mabuk banget, cuma tidur di atas sepanjang malam. Terus Song Zaoli itu gimana sikapnya? Ji Xuan udah putus sama Xiao Jin. Gue yang bakal dapetin status ini. Xuan, lu mikir gimana? Sama kayak abis mukulin Liao Bei, pengen mati aja rasanya. Sekarang dia klien gue, tapi di belakangnya ada tunangan yang gak jelas statusnya. Gue bener-bener gak mau ada hubungan lagi sama dia. Tapi kalau gue emang kliennya, Ya ada 1001 cara buat gue tetap berhubungan sama dia. Pak Sang. Xiao Xie. Pak Song bentar lagi mau datang buat tanda tangan dokumen ini. Gue ada urusan dulu, tolong minta dia tanda tangannya. Oke, siap. Makasih ya. Terima kasih. Ji Xuan. Karena kamu sudah putus dengan Xiao Jin. Gimana kalau kasih aku status resmi? Masuk ke duniamu. Seperti membangun jembatan yang tak mungkin ku selesaikan. Song Zaoli yang memisahkan kita. Bukan cuma status. Pak Song, Mau kemana, manajer Ji? ada urusan mendadak. Harus keluar bentar. Hindar dariku? Gak kok. Beneran ada urusan. Kalau gitu, manajer Ji sibuk dulu ya. Aku ada urusan, mau cari Pak Li.
Ji, sini, duduk. Ji, kamu benar-benar bintang keberuntungan perusahaan ini. Cuma 2 bulan di sini, tapi kontribusimu lebih banyak dari pegawai lama sekalipun. Lihat, soal kasus skandal cinta yang kemarin itu. Aku memang agak gegabah menanganinya, sampai bilang mau pecat kamu. Jangan disimpan di hati ya. Pak Li, itu sudah lewat. Selain kerja dengan baik, aku nggak akan mikirin yang lain. Bagus. Coba, teh Longjing dari Danau Barat. Gimana? Jujur, aku nggak jago menilai teh. Ji, aku justru suka dengan kejujuranmu itu. Oh ya, dulu sudah kenal dengan Pak Song ya? Nggak. Biarin aja. Besok ada acara pertukaran info industri. Grup Song jadi tuan rumah, kita yang jadi penyelenggara. Aku pikir-pikir, paling cocok kalau kamu yang pergi. Harus aku, Pak? Kamu sering interaksi sama grup Song belakangan. Kamu juga tahu kan, orangnya itu temperamennya. Rare banget ada yang cocok sama seleranya. Terus, setelah acara pertukaran informasi ini selesai, aku pertimbangin naikin status kamu jadi karyawan tetap. Gajinya juga bakal naik. Ya udah deh, aku pergi. Ini, daftar tamu undangan, acara pertukaran informasi. Kamu cek dulu. Lihat-lihat. Pak Li, aku dengar Xiao Jin udah dipecat dari grup Rongseng. Demi kepentingan bersama, saya sarankan Bapak, jangan mengundang orang yang berisiko tinggi. Oke, dengerin saranmu. Dasar apa gak ngizinin aku ikut konferensi pers? Malu-maluin aja belum cukup. Dari dulu lo udah main mata sama Song Shaoli ya? Malam pesta dansa itu aja udah kelihatan. Emangnya kalian berdua gak ada apa-apa dari dulu? Intinya lo sama aku tuh sama aja. Nggak beda. Dasar apa lo bisa ikut konferensi pers dengan tenang? Sementara aku malah diusir dari industri ini. Bersihin nama dengan nipratin kotoran ke orang lain. Jishuan, lo harusnya berterima kasih banget sama gue. Kalau bukan karena gue kasih lo. Lo pikir Song Shaoli bakal lirik lo? Jishuan, aku kasih tahu kamu. Kamu cuma selingkuhan gelap Song Shaoli, yang nggak bisa dibawa keluar. Lepasin aku. Xiao Jin, sekali lagi aku kasih tahu. Ji Xuan bukan selingkuhan gelapku. Kalau dia mau setuju nikah sekarang, aku langsung nikahi dia. Wah, serius? Song Shaoli beneran bilang gitu? Xuan, aku ngefans banget sama kalian. Ngefans asal-asalan cuma bikin kamu celaka. Berani bilang, kamu sama Pak Song. Gak ada rasa sedikit pun? Pak Song, hari ini terima kasih ya. Ji Xuan, kamu harus tahu ucapan tadi. Bukan cuma buat bantu kamu. Ayo kita pacaran. Aku aja tahu. Pak Song, aku pernah bilang sebelumnya. Aku tahu, kamu sekarang gak mau main api, kan? Aku juga gak akan. Tadi di depan Xiao Jin. Ucapanku itu serius. Pak Song, Ji Xuan, Aku. kamu pikir-pikir dulu, jangan buru-buru tolak aku. nggak ada. Mikir apa sih? Xuan, ekspresimu agak aneh nih. Mana ada? Bu, Xuan, besok bawa pacarmu pulang. Biarkan ibu lihat. Bu, aku lembur akhir minggu ini. Dia juga sibuk, lain kali aja. Kalian berdua udah lembur berturut-turut beberapa minggu. Lagi naik daun sih, wajar aja. Gini, lusa ibu ke tempatmu. Mau jam berapapun, suruh dia datang makan malam. Udah deal ya? Bu, Ada apa? waktu itu Xiao Jin ribut di rumahku.
Aku bilang ke ibuku, aku punya pacar baru. Ibuku suruh aku bawa pulang akhir minggu ini, mau ketemu. Sebenarnya aku ada calon. Siapa? Kamu pakai hitam putih gini, mau ke pemakamannya? Kok semua kata-katamu kedengaran kasar banget sih? Besok aku mau ketemu orang tua, berdandan dikit kenapa? Suan-suan, bunga untukmu. Makasih Kak Rui. Ibuku buru-buru banget, maaf merepotkan. Nggak repot kok. Sebenarnya, keluargaku juga buru-buru nih. Kalau kamu nggak sibuk, minggu depan temani aku pulang juga. Kita saling bantu. Oke. Bagus. Jisuan orangnya baik banget. Kok punya teman kayak kamu sih? Kamu jangan pergi. Sudah jangan ngomong sembarangan. Jangan kabur. Apa dosa gue ya, akhir pekan begini. Mau lihat kamu main panahan. Tiap hari ngumpet di kamar sakit, nggak baik buat istirahatmu. Coba kamu main sekali. Ngomong-ngomong, sekarang selain mulutmu yang bisa gerak, tempat lain nggak bisa gerak sama sekali, ya? Tangan kanan gue masih jago banget. Nggak percaya? Lihat. Jisuan, kamu lagi ada waktu nggak? Gimana kalau main ke tempat panahan bareng? Bukan main sama gue. Song Shaoli juga ada di sini. Kamu ngapain sih? Gue lagi main peran, jadi cupid, mau nembak. Panah cinta buat kamu. Ada apa lagi nih? Kamu didahului lagi? Orang lain cuma jadi runner-up abadi, kamu malah pelakor sepanjang masa. Apa? Pak Liao lagi nggak enak hari ini. Gue mau bawa pacar ketemu mama gue. Cewek playgirl. Gue, bawa gue. Kak Ruya, ini cuma masakan kampung. Nggak tahu kamu bisa terbiasa atau nggak. Bisa kok, makan beberapa kali pasti terbiasa. Bagus, bagus. Ayo, makan. Suan-suan, kamu makan yang banyak. Lihat kamu akhir-akhir ini kurus kelaparan. Kak Rui, kamu kerja di mana? Oh, aku. Aku yang buka. Siapa ya yang datang? Mungkin kurir. Santai aja, makan dulu. Ya udah, kita makan aja. Pak Song, ada apa sampai ke sini? Manajer Ji, nggak ngajak aku masuk duduk-duduk? Makan, makan. Wah, masakan ibu enak banget. Syukurlah kalau suka. Siapa itu? Pak Song? Kepala Wu? Bu, aku kerja di konglomerat Song. Nah, yang ini adalah CEO perusahaan kami, Pak Song. Apa Bapak cari saya? Ada sedikit masalah dengan proyek yang kamu tangani. Kebetulan tadi lihat kamu lewat. Kalau gitu, saya balik ke atas sekarang. Maaf, kamu lagi makan sama pacar kamu? Bukan. Bu, Suan-suan, aku balik dulu ya. Minggu depan aku datang lagi. Oke. Kerjaan memang lebih penting. Dulu. Oke. Pak Song, mau ikut makan bareng? Nggak usah, Bu. Silakan makan dulu. Bos kejam banget, akhir pekan ngejar ke rumah. Mau bawa balik orang buat lembur? Ih, Di kota King emang ritmenya kayak gitu. Biasa aja. Ayo kita makan aja. oke, aku ambilin kamu kuahnya.
Coba cicipin. Oke. Gimana? Agak hambat, Bu. Hambat? Kalau gitu aku balik dulu, tambahin garam. Kenapa, Bu? Agak pusing. Cepat duduk. Duduk dulu istirahat bentar pasti udah enakan. Aku ambilin kamu air putih. Bu. Bu kenapa? Ibu sadar dong. Bu. Ada apa? Ada apa? Dok, ibu saya. Ini kenapa sebenarnya? Gagal ginjal. Harus segera dioperasi. Gagal ginjal. Gak apa-apa, ada aku di sini. Tante ini stadium awal apa akhir? Awal. Persentase kesembuhannya berapa? Sekarang masalah utamanya bukan persentase kesembuhan, tapi masalah donor ginjal. Tenang, masalah donor ginjal. Aku yang akan atasi. Pak Song, perawatnya sudah ketemu. Semua kriteria yang Bapak minta, dia penuhi. Berapa harganya? 500 sehari. Aku tambah 300 lagi. Suruh dia bilang ke Jishuan. 200 sehari. Siap. Pak Song, terima kasih untuk hari ini. Sudah lebih tenang? Sedikit, ya. Bagus. Kalau begitu, kita bicara soal kerja. Rencana proyek yang sudah direvisi, sudah saya kirim ke email Bapak. Bukan itu yang kumaksud. Dulu, kenapa kamu pergi ke Wansheng? Karena uang. Wansheng tawarin harga tinggi. Grup Song bisa kasih harga lebih tinggi dari Wansheng. Mau gabung? Terima kasih atas tawarannya, Pak Song. Tapi saat ini, saya belum ada rencana pindah kerja. Kenapa? Pak Song, hal-hal di luar uang, itu utang yang susah dibayar. Saya tidak mau kehidupan saya sekarang jadi lebih rumit. Jishuan, hidup harus ada retaknya. Baru cahaya bisa masuk. Jangan curiga. Aku bukan orang baik. Tapi aku juga bukan penjahat. Bukan kali ini, Grup Song ingin bisnis properti. Selalu kekurangan. Orang yang bisa diandalkan. Antara wanita dan kekuasaan, aku lebih condong ke yang kedua. Aku harap kamu pertimbangkan lagi. Beritahu aku kalau sudah putuskan. Bu, kamu sudah bangun. Apa kamu merasa lebih baik? Bu, jangan khawatir. Dokter bilang, penyakitmu ini bukan penyakit parah, pasti bisa disembuhkan. Shuan, ibu tidak bisa terus membebanimu.
kalau bukan karena ibu. Dengan kemampuanmu, kamu tidak perlu hidup seperti sekarang ini. Dengarlah kata ibu, penyakit ibu ini tidak usah diobati. Kamu simpan uang ini, jalani hidupmu dengan baik. Bu, pernahkah ibu berpikir? Apa jadinya jika akhirnya ibu tidak ada lagi? Bagaimana aku bisa hidup sendirian? Konglomerat Song tawarkan harga lebih tinggi. Mau bergabung? Dalam 2 tahun terakhir, konglomerat Song selalu ingin masuk ke industri properti, tapi aku selalu kekurangan seseorang yang bisa diandalkan. Antara wanita dan kekuasaan, aku lebih condong ke yang terakhir. Pertimbangkan lagi, beritahu aku nanti. Ada urusan, cari aku. Masuklah, bicara di dalam. Silakan duduk dulu. Pak Song, aku datang untuk memastikan satu hal. Memastikan apa? Apakah Bapak benar-benar ingin menjadikanku simpanan? Atau ingin merekrutku? Rekrut. Terima kasih, Pak Song. Aku bersedia bergabung dengan grup Song. Selamat datang. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Bapak lagi. Aku pergi dulu. Hujan di luar deras. Aku antar kamu. Pak Song, hubungan atasan bawahan kita. Tindakan Bapak seperti ini agak kurang pantas. Menurut saya, hubungan antara atasan dan bawahan seperti kita. Cara bicaramu seperti ini agak kurang pantas. Pakai ini. Tidak usah, Pak Song. Aku kasih kamu libur seminggu. Urusan Wansheng nanti aku yang urus. Terima kasih, Pak Song. Jangan bilang terima kasih. Aku ini pengusaha. Gak bakal rugi-rugi. Kalau mau berterima kasih, tunjukkan dengan tindakan nyata. Ji Xuan, manajer proyek yang baru. Pak Song,
Apa direktur utama tahu hal ini? Pengangkatan seorang manajer saja harus lewat direktur utama? Semua kepala departemen, laporkan pekerjaan kalian. Kakek, kenapa kakek datang ke sini? Direktur utama, silakan duduk. Semuanya duduklah. Lanjutkan saja rapatnya. Departemen Pemasaran. Beijing punya sebidang lahan di lokasi strategis pusat kota. Tapi entah kenapa, lahan itu terbengkalai terus. Kalau Grup Song bisa membeli lahan itu dari Pak Yu, maka kita bisa memaksimalkan keuntungan dari nilai lahannya. Pak Yu dari Beijing itu perantau Tionghoa. Dia jarang pulang, sulit ditemui di kota King. Tiap tahun di waktu seperti ini, Pak Yu pasti pulang ke kota King. Ini adalah kesempatan. Kamu yakin bisa melacak keberadaan Pak Yu? Tentu saja aku nggak yakin. Tapi bukankah kita baru saja punya manajer proyek baru yang sangat hebat? Proyek ini, serahkan pada Ji Xuan untuk negosiasinya. Baik. Kemampuan adalah kunci utama, Ji Xuan. Kuberikan waktu sebulan untuk membuktikan pada semua orang. Proyek ini sulit. Kalau dia cuma sekadar menyelesaikannya, dia cuma bisa bertahan di grup Song. Apa yang kamu rencanakan? Penghargaan dan hukuman harus jelas. Kalau Ji Xuan berhasil menyelesaikan ini, berikan dia komisi 1%. Kalau dia gagal, Ini akan jadi terakhir kalinya aku melihat manajer Ji. Di konglomerat ini. Xuan, Wushu sudah cerita semua padaku. Alasanmu masuk grup Song, dan situasimu di grup Song. Ambil ini, nanti taruh di mejamu. Nggak sampai setengah, seluruh perusahaan akan tahu. Kamu punya pelindung. Pujian yang berlebihan, ya. Aku bawa. Terima kasih. Pak Song. Xuan. Sampai ketemu nanti. Kepala Wu. Ji Xuan, ikut aku ke kantor. Lift ini terlalu penuh, kamu tunggu yang berikutnya. Kamu pacaran sama Ji Xuan? Iya, sepupuku teman dekat Ji Xuan. Dekat aja, jadi makin gampang dong. Kamu tahu nggak, grup Song melarang hubungan asmara di kantor? Pak Song, aturan perusahaan tidak seperti itu. Kepala Wu, kamu udah lama di konglomerat ini. Grup Song, selain punya banyak aturan tertulis, Juga punya banyak aturan yang nggak tertulis. Tolong aku. Pak Song, perusahaan memang nggak ada aturan itu. saya yang salah ingat. Penanggung jawab resor liburan sisa cuti, butuh seseorang gantikan. Maksud Pak Song adalah menyuruh saya yang pergi? Saya mau. Dah, Kepala Wu. Dah, Pak Song. Kamu dekat banget sama Wu Rui? Nggak kok. Kami cuma rekan kerja. Pak Song, semua orang di konglomerat tahu. Manajer Xie adalah tunangan Anda. Kalau Anda bilang melarang hubungan kantoran, alasan itu terlalu dipaksakan. Nggak baik buat reputasi Anda. Oh, jadi kamu yang selama ini berusaha melindungi aku? Aku kira hubungan kalian memang sangat dekat. Pokoknya dia nggak boleh tahu. Kalau kami berdua dulu anggota grup Gosip Boss. Jangan sampai dia tahu. Kami berdua dulu anggota grup Curhat Bos.
Ada orang? Ada yang dengerin nggak? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kok nggak diangkat sih? Xuan. Pak Song. Manajer Ji. Asisten Q ditahan polisi di pinggir jalan karena ngebut lampu merah. Makanya gue yang jemput. Jadi gue yang jemput elu. Halo. Nyalain semua lampu di kantor. Grup Song ada aturan, lembur gak boleh lewat jam 9 malam. Setelah jam 9, listrik otomatis mati bergiliran. Salah gue, makanya dia ngebut lampu merah. Mending gue kirim sang asisten Q aja deh. Gak usah, salah gue kok. Tetap aja harus dikirim sih. Gak usah malu-malu, asisten Q. Dia teman dekat Wu Rui. Gue nelpon Guru berkali-kali, nggak pernah diangkat. Makanya gue cari asisten Q. Wu Rui lagi dinas luar, dia gak bilang ke lu? Bilang gue lagi sibuk cari data Pak Yu. Gue lupa. Oke, gue anterin lu pulang aja. Gue pulang sendiri aja, gak usah repot-repot. Gue anterin aja. Kalau gitu gue duluan ya, makasih Pak Song. Istirahat yang cukup. Dadah. Selamat malam. Jishuan, kapan aku bisa? Dengan sah masuk ke halaman ini? Kurir makanan, nggak bawa kotak penghangat. Pak Song. Pak Song, Anda baik-baik saja? Baik. Besok ganti kuncinya. Buat jaga-jaga, malam ini nginep di rumahku. Oke. Kamu tidur di kamar utama. Aku ke kamar tamu. Nggak usah repot, Pak Song.
Aku tidur di kamar kamu aja. Gak apa-apa. Kalau kamu nginep di sini, pasti bakal tersiar kabar. Tidur di kamar utama lebih jaga reputasimu. Belum makan malam? Ini kayaknya masakan khas kampung halamanku ya. Aku lebih serba bisa daripada yang kamu bayangkan. Coba. Enak. Kalau suatu hari bosan jadi direktur, mungkin bisa pertimbangkan jadi food vlogger. Tapi aku cuma mau masak buat kamu doang. Terlalu berminyak. Aku jadi tisu minyakmu. Aku sendiri aja. Pak Song juga suka bunga mawar? Suka. Kamu punya musuh di luar? Nggak ada musuh, cuma punya kreditur. Dulu? Pernah ngalamin hal kayak gini? Pernah disiram cat, dikunciin lubang kunci. Utang luar masih berapa? Utang luar tinggal 10 juta. Tapi 4 tahun kuliah. Kang Liao total kasih aku 20 juta. Jadi totalnya 30 juta semua. Uang Kang Liao nggak usah dibalikin. Harus dibalikin, pokoknya harus. Sudah terlalu lama berutang budi. Hati nurani aku nggak bakal tenang. Lagi pula, Kang Liao kan sponsor aku. Pak Song, dermawan pakai uang orang? Iya juga. Pak Song, dulu kan bilang, kalau aku bisa dapetin proyek Beisheng, bakal kasih bonus. Beneran nggak? Asal kamu selesaiin dengan lancar. Aku bakal berusaha keras. Kamu, kenapa milih Wurui, sih? Orangnya jujur. Kamu trauma sama Xiao Jin, ya? Jadi mau cari yang polos-polos aja. Wurui setidaknya lebih polos daripada Pak Song. Kok kamu tahu? Aku nggak polos? Pak Song, aku udah kenyang. Duluan tidur, ya. Tunggu aja. Pak Song, Anda naik duluan. Aku bakal telat 10 menit, biar nggak ada yang salah paham. Maksud kamu mau telat datang dari bos? Kalau gitu, aku duluan naik. Kamu malah suruh bos nungguin kamu di sini? Terus gimana dong? Naik bareng. Kalian berdua ngapain? Kang Liao. Kalian berdua kenapa bisa bareng? Kalian semalam. Aku baru ketemu Pak Song barusan. Bicara di atas. Kang Liao, ini kopi untuk Bapak. Kang Liao nggak suka minum kopi. Iya betul, aku nggak suka kopi. Aku sendiri sampai lupa. Kalau gitu aku buatkan teh untuk Bapak. Jishuan, perusahaan mempekerjakan kamu. Bukan buat nyobain minuman.
Duduk. Bagaimana hasil penyelidikan tentang Pak Yu? Aku udah tanya temanku yang kerja di maskapai. Pak Yu tiba di kota King hari Rabu depan. Tapi yang aneh, Rabu depan, area pantai itu udah dipesan penuh sebulan. Xiao Mei, ini tempat aku melamarmu dulu. Kembali ke tempat kenangan. Tapi sekarang cuma aku yang sendirian. Itu dia. Ayu. Maaf, Pak, Bu. Tempat ini udah dipesan penuh. Om. Hari ini hari jadi aku sama pacar. Boleh nebeng satu meja nggak? Biarin aja mereka masuk. Baik. Silakan, Pak, Bu. Ini udah matang belum? Kayaknya belum. Enak. Nggak apa-apa. Kepanasan dikit. Nggak apa-apa. Paman. Coba deh masakan pacarku. Pak Song dari awal cuma main sandiwara. Sebenarnya lu tipu dia, atau tipu gue? Berita tentang Pak Song sampai ke luar negeri, meski gue udah tua. Otak gue masih tajam. Gue ingat jelas. Putri keluarga Xie itu tunangan lu yang asli. Sudah lama dengar Pak Yu punya telinga dan mata yang tajam. Rupanya. Beneran nggak ada yang bisa lu sembunyikan dari beliau. Gue gak suka muter-muter. Langsung aja, tujuan kalian kesini apa? Dia manajer proyek di konglomerat Song. Dia mau, lahan yang ada di tangan Bapak. Kalau cuma buat itu, mending. Jangan buang-buang tenaga deh. Lahan ini istri gue yang beli sebelum meninggal. Bagaimanapun juga, gue gak akan jual. Pulang sana. Dia gak mau jual. Gak apa-apa, kita cari cara lain. Ada pepatah, kalau kita kenal masa lalu seseorang, bisa tebak masa depannya. Gue suruh orang selidiki proyek luar negeri Pak Yu. Lu kerja aja yang tenang di sini.
Ada hasil? Pak Yu orang yang sangat sentimental. Semua waktunya didedikasikan buat istrinya. Mereka nonton pameran seni bareng, jelajahi hutan, gurun, sungai-sungai besar di berbagai negara. Menurut lu, orang seromantis dan sebebas mereka, kalau beli sebidang tanah, bakal dipakai buat apa? Tanah ini udah nganggur lama banget. Jelas, bukan buat cari duit. Pak Song ketemu desainer kawasan seni ternama dari luar negeri. Kalau tebakanku benar, dia cari desainer tapi hasilnya nggak memuaskan. Ada ide? Aku pikir, kalau kita bisa kasih desain yang bikin dia puas, mungkin kita bisa ikuti jejaknya. Dan bikin Pak Song jual lahan itu ke kita. Ide bagus. Makan buah dulu. Tangan kamu kenapa? Waktu motong buah buat kamu. Ketuset gak sengaja. Masak aja bisa. Motong buah doang bisa ketuset? Pak Song, lukanya mana? Sembuh. Aku memang kuat banget. Bekunya darah aja lebih cepat dari orang lain. Kamu buka laptop buat apa? Gambar desain dong. Kamu mau kasih orang tua 50 tahunan yang pusing dan rabun. Lihat desain 3 di muter-muter gini. Jadi maksud Pak Song gimana? Bikin model 3 di gambar tangan buat Pak Song. Ide bagus. Terlalu lama pakai software, gambar tangan dasar aja lupa. Aku cari tutorial dulu. Gak usah. Aku ajarin. Gambar yang benar. Aku nggak sengaja, Pak Song. Sakit? Sakit. Aku pelan-pelan. Ini bisa dianggap kecelakaan kerja nggak? Terus kamu mau gimana? Mandiin aku malam ini. Kamu sakiti aku. Maaf. Jangan pakai handuk,
Nggak nyaman. Pakai tangan aja. Masih sakit? Dari semua bekas lukaku, yang ini paling aku suka. Soalnya, ini pemberianmu. Ji Xuan. Pak Song, kok kamu datang? Kamu sudah betah tinggal di sini? Lumayan. Aku kemarin lusa nggak bisa tidur. Malam ini, bolak-balik juga tetap nggak bisa tidur. Kamu nggak tanya? Kenapa aku nggak bisa tidur? Kenapa? Soalnya, aku nggak bisa tidur di kasur baru. Kalau gitu, aku tidur di kamar tamu aja. Nggak usah repot-repot. Kita tidur bareng aja. Song Zaoli. Gimana kalau kita lanjutin yang tadi belum selesai? Ji Xuan, kamu gak bakal bisa kabur. Gelar istri ini pasti akan jadi milikku. Pak Song, Payu sudah beli tiket pesawat malam ini. Kemungkinan besar, dia akan buru-buru pergi dari kota King. Ayu, Bapak mau kemana? Cuaca lagi gak bersahabat. Tsunami mau datang. Pak Yu, kami tahu Bapak cari desainer lahan. Kami yakin bisa menyajikan desain yang memuaskan Bapak. Bisakah Bapak kasih kami satu kesempatan? Saya hanya pertimbangkan desainer luar negeri. Mereka lebih paham selera Xiao Mei. Mungkin ada kesempatan kerja sama lain kali. Tapi untuk lahan ini, saya tidak bisa serahkan ke kalian. Saya harus bereskan barang, maaf tak bisa temani. Pak Yu, Bapak. Bapak tolong. Kenapa kamu tarik aku pergi? Kenapa tidak biarkan aku coba lagi? Menurutmu, menghalangi itu menunjukkan niat baik? Atau mengejar-ngejar yang menunjukkan niat baik? Maksudmu? Pak Yu bisa pergi, kita juga bisa kejar. Tapi, kita harus buat dia tahu, tekad kita jauh lebih kuat daripada jarak. Pak Yu, Pak Yu. Pak Yu, Lampu aku. Pak Yu. Bapak baik-baik saja? Aku. Aku bangun, aku. Pak Yu, lampunya ada di sini. Lampu aku. Ayo, saya antar Bapak ke rumah sakit. Sini. Pelan-pelan. Lampu saya. Tahan ya. Lampu saya.
Sial. Diam kau. Tuan muda, demi keselamatan Tuan, sungguh tidak boleh nyetir lagi. Cepat nyetir. Dengar tidak? Pak Song, Bapak baik-baik saja? Bagaimana kalau saya yang nyetir? Lampu saya, lampu kerang saya mana? Tidak perlu. Pak Song, luka Pak Yu sudah ditangani. Pak Song, Bapak baik-baik saja? Ji Xuan. Bisakah kamu memelukku? Semenit saja. Pak Song. Bapak menyetir? Maksudmu, Pak Song tidak bisa menyetir? 6 tahun lalu, Pak Song baru saja dapat SIM. Menyetir jalan-jalan dengan kakak tua, hasilnya, malah diculik. Preman bawa pisau, maksa Pak Song nyetir ke tujuan. Kakak tua tewas mengenaskan, Pak Song meski diselamatkan. Tapi sejak itu trauma, punya fobia tidak bisa nyetir. Kata-kataku salah, kenapa pas di saat genting gini malah ke toilet? Ji Xuan. Bisakah kamu memelukku? Semenit saja. Pak Song, ini saya buatkan secangkir sup penenang untuk Bapak. Sudah baik kan? Sudah jauh lebih baik. Kamu nggak bisa nyetir. Kenapa nggak bilang dari awal? Proyek yang utama, aku pasti bisa atasi. Tapi nggak boleh nggak peduli sama keselamatan diri sendiri dong. Ini artinya kamu peduli sama aku? Aku bantu Bapak istirahat dulu ya. Kamu nggak tidur? Aku tunggu sebentar lagi. Kamu lagi ngapain lepasin lampu-lampu ini? Ini lampu bikinan tangan Ibu Yu sebelum meninggal. Pak Yu bawa kemana-mana. Sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit. Aku pengen memperbaiki lampu ini. Tapi, kristal ungu ini udah pecah, susah banget diperbaiki. Aku bantu pasang yang lain dulu. Besok kita ke pantai. Coba cari lagi. Siapa tahu nemu kristal ungu.
Ombak sebagai saksi, pasir sebagai alas. Ternyata di dunia ini nggak ada kerang yang sama persis. Mereka udah dengerin pasang surut ombak selama ribuan tahun. Mungkin yang ditungguinnya cuma momen diangkatnya dia sekarang. Ini kerang kristal ungu, tumbuh di laut ribuan meter. Syarat lingkungannya ketat banget, santero lautan nggak sampai 5. Langka banget. Terus kita harus cari di mana? Kecuali kamu nyilam sebelum tsunami. Di dasar laut pasti bakal terjadi turbulensi yang gede banget. Mungkin bisa nyeret kerang kristal ungu ke atas. Pak Song. Song Zaoli. Kecuali kamu menyelam sebelum tsunami datang. Di dasar laut akan terjadi pusaran yang sangat besar. Mungkin bisa menyedot kristal ungu itu ke atas. Jangan-jangan Song Zaoli. 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 Keluar kamu. Song Zaoli. Song Zaoli. Song Zaoli. Jishuan. Jishuan. Aku di sini. Aku berhasil, lihat. Song Zaoli. Kamu tahu nggak? Tindakanmu tadi sangat berbahaya. Jishuan. Aku menemukannya. Aku sudah bilang, dibandingkan proyek itu, aku lebih peduli pada keselamatanmu. Kamu ngerti nggak sih, Song Zaoli? Jishuan. Ini pertama kalinya kamu nangis demi aku. Aku benar-benar mengira. Kupikir aku nggak bakal bisa ketemu kamu lagi.
Aku ingat giok ungu itu sudah pecah. Tapi yang ini masih utuh. Bagaimana kamu memperbaikinya? Itu Pak Song, dia menemukan 2 potong giok ungu berharga di laut. Tepat sebelum tsunami datang. Manajer Ji sangat tersentuh oleh ketulusan dan cinta yang mendalam antara Pak Yu dan istrinya. Itu memberiku keberanian yang luar biasa. Makna giok ungu adalah cinta yang abadi. Terima kasih telah membantu memperbaiki lampu kerang buatan tangan istriku. 3 hari cukup? Maksud Anda? Mau buat proposal? Bagaimana kalau 3 hari? Terima kasih, Pak Yu. Sekarang semua departemen, fokuskan pada pekerjaan kalian. Maaf, aku terlambat. Kamu mematikan alarmku. Kurang tidur semalam? Tidur lebih lama? Ya. Ngomong-ngomong, apakah peraturan manajemen kita akhir-akhir ini terlalu longgar? Departemen proyek punya jam masuk sendiri sekarang. Tidak. Kalau begitu, mari buat sistem hukuman. Misalnya, terlambat sekali, denda 200.000. Mulai hari ini. Manajer Ji. Baik. Aku yang salah mematikan alarmmu, dendanya jadi tanggunganku. Tanaman hias ini kayaknya kurang alami ya? Dia baru berangkat sore nanti, masih ada waktu. Bagaimana kalau kita cari yang asli di luar? Pergi. Kayaknya kamu punya sidik jari lingkaran di tangan sedikit ya. Sidik jari lingkaran apa? Gak pernah dengar? Semakin sedikit lingkaran di sidik jarimu, semakin gampang kamu kehilangan barang. Semakin banyak lingkaran, artinya kamu tipe yang setia. Lihat, kayak gini nih. Kamu nanem banyak mawar. Gini aja ya. Yang aku suka. Persis kayak kamu. Kali ini pasti berhasil. Iya. Tinggal kita tempel aja. Manajer Ji, kamu gagal dalam penilaian. Gaji dihitung sampai hari ini. Kamu bisa pergi.
Kontrak dari Pak Yu baru dikirim. Kakek. Pak Yu sudah setuju jual lahan di pusat kota kita. Seharga 60 miliar. Untuk kita bangun kawasan seni terbesar di seluruh kota King. Desain manajer berani dan inovatif. Tapi nggak sesuai ekspektasi saya. Istri saya suka hal yang tenang, tapi juga beragam. Dia sering bilang, karya seni yang bagus. Itu kayak permukaan laut yang berkilauan. Semua keindahan terkandung di dalamnya. Saya belum nemu desainer yang benar-benar ngerti dia. Kerja sama kali ini, batal saja. Seperti ini, Pak Yu. Kakek, Jishuan sudah lulus ujian. Seharusnya kakek menepati janji. Selamat datang, manajer G, bergabung dengan grup Song. Terima kasih, Ketua. Takkan ku kecewakan kepercayaanmu. Yulin, hubungi keuangan. Hitung bonus manajer G. Baik. Ada satu hal lagi. Dalam kerjasama dengan Pak Yu kali ini, ada yang mencoba menghancurkan ide kreatif manajer G. Saya tekankan sekali lagi, jika hal seperti ini terjadi lagi, siapapun kamu, keluar dari grup Song. Justru saya harus berterima kasih padanya. Tanpa dia, saya tidak akan punya rencana pengganti yang sempurna ini. Rapat selesai. Ada rencana apa malam ini? Selama ini saya terus mengganggu Pak Song. Saya merasa sungguh tidak enak. Sekarang proyek selesai. Saya siap pindah kembali. Kamu bisa istirahat nyaman di kamar utama. Harus pindah, ya? Gembok pintu sudah diganti beberapa waktu lalu. Saya lupa. Dari segi perasaan dan logika. Bukankah besok malam kamu seharusnya traktir saya makan malam? Besok malam saya ada janji dengan Wushu. Bagaimana kalau lain kali? Saya yang merayakan dengan Jishuan, ngapain kamu ikut-ikutan? Urusan siapa? Lihat deh, Jishuan jago banget masaknya. Lihat kamu. Cuma tahu makan. Fotoin dong, upload ke medsos. Cewek juga ada kelasnya, ada yang tinggi ada yang rendah. Ternyata dia memang makan di rumah Jishuan. Makna postinganmu apa sih? Siapa yang kamu sindir? Siapa yang disindir, dia sendiri yang tahu. Asisten Q kasih like ke postinganku. Yulin, Iya. Ternyata kita semua anggota aktif grup Gosip Boss. Sejak dia naik jabatan jadi asisten. Jarang banget ngomong. Aku makan ya. makan. Coba yang ini. Enak. Enak. Enak banget. Enak banget sih. Masakanmu emang tetap jago banget. Yang ini enak, yang ini juga enak. Cuma tahu makan. Urusan gue. Kamu tahu enak, kenapa nggak belajar masak? Aku sibuk. Sibuk apaan sih? Aku sekarang kerjaan sabrek, mana ada waktu buat belajar. Jangan ngomong sama gue. Jangan ganggu gue makan. Kamu juga.
Kenyang? Udah kenyang masih aja nggak pulang? Ayo, 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 pulang. Hati-hati di jalannya. Tenang aja, ada Wu Mei. Masalah kita, bukan orang lain. Kamu ini nyebelin banget sih omongannya. Naik taksi sendiri aja, aku nggak anterin. Mimpi kali. Xuan, kita duluan ya. Kalau di tempat tante butuh bantuan, telepon aku aja. Dadah. Sama aku juga. Siap sedia kapan aja, meskipun aku aktor. Tapi jaminan after sales-nya oke banget. Bro, Sudah pergi. duduk aja di bagasi. Ngomong apaan? Mau digebukin ya?